kita masuk ke acara seminar online dengan pembicara sesi pertama, topik pertama dengan judul Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017, perkembangan dan aplikasinya untuk perencanaan struktur dan infrastruktur tahan gempa Indonesia sesuai SNI yang terkait. Seri pertama yang akan dipresentasikan oleh Bapak Profesor Insinyur Masyur Irsam, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, sebagai Guru Besar Geoteknik Institut Teknologi Bandung, dan Pengarah Pusat Gempa Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Asosiasi Ahli Rekayasa Gempa Indonesia dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih, moderator. Mohon izin untuk share screen ya. Bapak Ibu sekalian, apakah ini terlihat dengan jelas? Bisa dilihat, Mbak? Ya, sudah jelas, Bapak. Oh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di sini. Suatu kehormatan buat kami. Special thanks untuk Pak Profesor Sarwidi. Selama kami mengenal beliau atau berteman sejak sekolah kuliah di Amerika lebih dari 3 tahun. Terima kasih pada panitia dan Pak Sarwidi. Pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat topik mengenai peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Ya, sesuai ini terkait. Cakupan saya ini sumber dan bahaya Indonesia 2017 disusul dengan aplikasi peta gempa untuk perencanaan infrastruktur tahan gempa Indonesia dan aplikasi peta gempa untuk perencanaan akhiri dengan rekomendasi. Ketahui kita berada di daerah yang sangat rawan gempa, di mana adanya pertemuan 4 lempeng tektonik di Indonesia, lempeng Pasifik, lempeng sehingga mumpung masih ingat ini, sebagian daripada materi ini pernah kami sampaikan sebelumnya dalam beberapa seminar sebelumnya. Sehingga kita berada dalam daerah yang sangat rawan gempa. Maka dalam 16 tahun terakhir, kita kedatangan gajah-gajah besar, pertama kali ke Aceh dengan magnitudo 9,2, disusul Nias, Jogja, Tasik, Padang, Jambi, Mentawai, Simelu, kemudian Pidi, dan 2 tahun lalu kita kedatangan gempa Lombok, dan juga sebulan kemudian disusul dengan gempa Palu yang dampaknya sangat dahsyat. Pertanyaan yang mendasar adalah kenapa pada waktu gempa bangunan bisa roboh? Bangunan bisa roboh pada waktu gempa karena adanya hukum Newton, di mana hukum Newton ini sebagai berikut, gaya adalah massa dikalikan percepatan. Jadi pada waktu gempa, bangunan menerima percepatan akibat guncangan gempa, bangunan mempunyai massa, maka bangunan pada waktu gempa menerima gaya gempa, yang juga besarnya tergantung massa dan percepatan yang terjadi. Kemudian, kenapa tanah bisa longsor? Tanah bisa longsor karena adanya gaya gempa, nilainya proporsional kecepatan di tanah. Kenapa tanah juga bisa mengalami likuifaksi? Karena adanya perambatan gelombang geser, yang nilai perambatan gelombang geser ini, shear stress-nya proporsional dengan percepatan yang terjadi di tanah. Karena itu, untuk keperluan perancangan tahan gempa, mitigasi, dan disaster risk reduction, kita perlu untuk mengkuantifikasi bahaya gempa ke dalam nilai percepatan atau juga dalam nilai spektra percepatan. Kenapa bangunan bisa berguncang pada waktu gempa sehingga menimbulkan percepatan dan bangunan memiliki massa, maka terjadi gaya gempa. Bangunan berguncang karena fondasinya berguncang.
Dalam perancangan diasumsikan guncangan di fondasi sama dengan guncangan di permukaan tanah. Permukaan tanah berguncang karena adanya perambatan gelombang geser dari batuan dasar ke permukaan. Kenapa batuan di bawah kota atau di bawah bangunan kita berguncang? Karena adanya transfer energi dari epicenter merambat hingga sampai ke batuan dasar kita. Sehingga untuk bisa merancang bangunan tahan gempa, maka inilah informasi yang kita butuhkan. Pertama, kita harus mengetahui seluruh sumber gempa yang mempengaruhi Indonesia. Selanjutnya dari masing-masing sumber gempa ini kita lakukan analisa perambatan gelombang untuk mendapatkan nilai guncangan di batuan dasar. Sekali lagi, nilai guncangan ini kita kuantifikasikan dengan nilai percepatan. Dengan mengetahui percepatan di batuan dasar dan memperhitungkan kondisi tanah, maka kita bisa mengetahui berapa percepatan yang terjadi di fondasi. Kemudian percepatan di fondasi ini digunakan untuk mengetahui percepatan di gedung setelah kita mengetahui karakterisasi daripada gedung kita. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan percepatan di gedung inilah yang kita pakai dalam perancangan gedung dan infrastruktur tahan gempa. Besarnya percepatan ini menghasilkan gaya, di mana ini di mouse saya ini, besarnya gaya adalah massa kita kalikan percepatan, dan percepatan untuk gedung ini umumnya kita mengacu kepada yang namanya respons spektra, yaitu gambar yang menggambarkan sumbu vertikal percepatan di bangunan kita, dan sumbu horizontal adalah periode daripada struktur kita. Kalau kita lihat pembagiannya, maka kalau kita bicara sumber gempa, kemudian kita rambatkan perambatan gelombang dan kita dapatkan batuan dasar, maka ini adalah domain dari peta gempa nasional. Jadi peta gempa nasional adalah menyusun percepatan di batuan dasar mulai dari sumber gempa, kemudian dengan menggunakan perambatan gelombang dan probabilitas. Selanjutnya dengan mengetahui guncangan di batuan dasar dan kondisi tanah dipakai oleh perencana struktur bawah untuk mendesain fondasi maupun basementnya. Kemudian selanjutnya dengan mengetahui guncangan di permukaan, ini digunakan oleh perencana struktur atas untuk mendesain baik gedung, dam, ataupun jembatannya. Karena itu informasi mendasar dalam perancangan struktur dan gedung tahan gempa, maka kita perlu mempunyai yang namanya peta nasional guncangan gempa, atau sebenarnya ini adalah peta percepatan di batuan dasar. Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi perancang gedung dan bangunan tahan gempa sejak tahun 1966. Ini lebih dari 50 tahun yang lalu. Kemudian ini adalah peta pertama kali Indonesia, diedit kemudian tahun 70, diedit lagi tahun 1983, dimutakhirkan lagi di tahun 2002, dimutakhirkan lagi tahun 2010, dan ini pemutakhiran terakhir tahun 2017. Kebetulan saya terlibat dalam pembuatan peta yang ketiga, dan saya koordinator daripada peta gempa 2010 dan 2017. Dan saat ini sesuai kesepakatan sebelumnya, di mana setiap 5 tahun kita akan melakukan updating, maka saat ini pun telah dibuat, sedang akan disusun tim untuk updating berikutnya. Peta gempa yang kami launch ini, yang kami hasilkan tahun 2017, ini telah ditandatangani Menteri PUPR pada bulan September 2017, jadi sudah sejak September 2017 sudah resmi menjadi peta nasional untuk perancangan infrastruktur dan tahan gempa. Dalam pembuatan peta gempa nasional ini, maka kami dibantu oleh 6 working group. Tim ini adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian PUPR di bawah waktu itu di bawah Puskim, Pusat Pemukiman Perumahan, yaitu bagian daripada Pusgen. Tim ini didukung oleh berbagai instansi, lembaga maupun kementerian serta universitas yang ada di Indonesia. Ada 6 kelompok kerja atau working group yang mendukung pembuatan tim peta ini. Pertama adalah working group geologi diketuai oleh Pak Daniel Manatawijaya.
geodesi oleh Pak Irwan Milano, seismologi oleh Pak Sri Widiantoro, GMPE atau perambatan gelombang oleh Pak Ariska, katalog oleh Pak Wahyu Trioso, dan seismik hazard oleh Bu Sri Hidayati dengan total anggota 72 orang. Selain anggota yang berasal dari berbagai instansi di dalam negeri, kami juga bekerja sama dengan lembaga ataupun pusat riset internasional. Di antaranya adalah Geoscience dan Australian National University, Australia. Kami juga bekerja sama dengan Global Earthquake Model, Italia, dan USGS USA. Dalam melakukan pembuatan peta, kami mengacu kepada standar internasional yang kita pakai, yaitu kita dasarnya adalah Total Probability Theorem, probabilitas perambatan gelombang, dan probabilitas jarak. Data sumber gempa yang kita butuhkan untuk perancangan, untuk membuat peta gempa, ini bisa kita bagi ke dalam dua kelompok, yaitu data gempa yang berhubungan dengan identifikasi, dan yang kedua data gempa yang berhubungan dengan karakterisasi. Informasi yang kami perlukan untuk mengumpulkan data ini dasarnya adalah dari geologi, dari seismologi, dari geodesi, dan dari katalog gempa. Dari identifikasi untuk setiap sumber gempa, maka kita perlu tahu koordinat dari sumber gempa tadi, kemudian geometrinya, apakah sudut slipnya, sudut dipnya, strike, serta kedalaman maksimum, serta mekanismenya. Sedang untuk melanjutkan kepada analisa probabilistik, maka yang kita perlukan adalah frekuensi kejadian, nilai slip rate dari masing-masing sumber gempa, maupun maksimum magnitude yang dapat terjadi. Sumber gempa di Indonesia, ini kami bagi ke dalam 3 tipe. Pertama adalah sumber gempa pertemuan lempeng besar. Ini kita sebut megathrust, yaitu pertemuan antara lempeng Australia dengan lempeng Asia, dengan lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Sumber gempa kedua adalah sesar-sesar aktif yang sudah teridentifikasi dengan baik. Yang ketiga adalah kita sebut background seismicity atau sumber gempa, di mana untuk mengakomodir adanya epicenter, tetapi belum kita ketahui sesar aktifnya. Selanjutnya kami berusaha memperbaiki atau menyempurnakan peta sebelumnya. Maka dalam peta ini kami melakukan berbagai kegiatan. Pertama adalah memakai data dasar yang lebih baik seperti SRTM30, IFSAR, LIDAR, katalog gempa sampai 2016. Ini adalah gambar dari katalog gempa. Kita sebut katalog gempa Pusgen. Ini adalah katalog gempa yang paling lengkap untuk Indonesia. Kemudian kami juga melakukan studi beberapa sesar aktif di Indonesia. Ini dilakukan oleh tim geologi, di mana tim geologi melakukan detail studi sesar aktif detail dengan memakai geoelectric survey, trenching, carbon dating, serta studi paleoseismologi. Ini misalkan di daerah Lembang. Kemudian contohnya juga yang oleh Dr. Mudrik Daryono dan Dr. Dani Hilman. Ini untuk sesar. Jadi dibuat sebelum terjadi gempa. Dengan gempa untuk sesar Palu Koro adalah sekitar 130 tahun. Di dalam peta kami diperkirakan bahwa slip rate atau pergeseran antar bagian dalam satu sesar adalah 4 cm, maka dengan pengulangan 30 tahun kali pada waktu gempa diperkirakan Palu adalah 5,2 meter. Dan apakah ini hanya dongeng belaka? Ini sama persis dengan terjadi di lapangan. Jadi waktu terjadi di lapangan, slip yang terjadi adalah 5,2 meter, persis sama dengan brandnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh tim seismologi? Tim seismologi kami yang diketahui oleh Profesor Sri Widiantoro melakukan relokasi lebih 12.000 hipocenter pencatatan gempa. Dari waveform, dari data gempa,
tim seismologi ini melakukan relokasi Bapak Ibu tanah ini pergerakan epicenter dan hipocenter ke arah yang lebih akurat. Ini lebih dari 12.000 dilakukan guna untuk mendapatkan geometri sumber yang lebih akurat. Kemudian tim geodesi ini melakukan pengukuran GPS. Kemudian dari data GPS ini maka bisa diketahui pergerakan di crustal dan bisa diperkirakan strain maupun stres yang terjadi pada sumber-sumber gempa di Indonesia. Salah satu hasil dari studi pengamatan geodesi dari sini didapatkan nilai slip rate adalah, ini berita tidak baik, bahwa yang sebelumnya kami tidak yakin mengenai sesar kendeng yang memotong Surabaya, ternyata hasil dari studi ini memverifikasi bahwa sesar kendeng ini aktif dan ini sebenarnya ke barat terus, ke Semarang, ke Cirebon, dan terus sementara kita belum untuk mendekati ibu kota. Kemudian tim seismologi juga melakukan penyempurnaan untuk mengetahui tomografi atau geometri yang lebih akurat. Tomografi biasanya baik bisa juga USG untuk mengetahui bayi di perut. Nah, ini dipakai untuk mengetahui geometri pertemuan lempeng di perut bumi. Dari sini maka bisa kita dapatkan bagaimana plat-plat lempeng ini, misalnya plat Australia maupun masuk ke dalam plat Asia. Dari geometri ini kita butuhkan untuk melakukan analisa pembuatan peta gempa. Kemudian tim geologi juga melakukan penyempurnaan dengan revisi lokasi dan jalur sesar aktif yang sudah dipetakan sebelumnya. Kemudian dengan menambah banyak jalur sesar aktif yang belum diperhitungkan dalam peta 2010, karena di dalam peta 2010 kami ada banyak sumber aktif yang kami belum yakin. Maka dengan adanya yang studi yang baru ini, dalam peta 2010 ada 80 sesar aktif yang kami gunakan dalam 17, hampir 3,5 kalinya 195 sesar aktif. Nah, ini sesar-sesar aktif yang kita pakai dalam pembuatan peta gempa Indonesia, misalkan di sini ini di daerah Jawa, kemudian ini sepanjang Sumatera. Ini laporan buku peta ini Bapak Ibu bisa mendownload ataupun meminta hard copy-nya gratis ke Pusgen. Ini bukunya hardcover bagus. Di dalam buku tadi ini identifikasi secara baik, misal ini lokasi sesar, bahkan koordinatnya pun ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, termasuk maksimum magnitude, kemudian estimasi slip rate yang kita berhitung, sampai geometri bagaimana masuknya plat Australia dan lain-lain. Kemudian ini adalah untuk sesar aktif di sekitar Sulawesi. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini di sini sesar Palu Koro pun sudah kita petakan dengan sangat baik lokasinya. Nah, inilah sumber-sumber sesar yang kita pakai dalam pembuatan peta di daerah Sulawesi. Kemudian ini adalah sumber-sumber gempa. Ini mulai dari Denpasar, dari Bali ke timur, kemudian terus ke Aru. Nah, ini di sini. Ini adalah bagian Papua. Bagaimana dengan gempa Lombok kemarin? Nah, apakah ini sudah dipetakan dalam peta gempa? Ini kita lihat. Nah, ini sumber gempa Lombok kemarin. Ini jelas terlihat bahwa sumber gempa Lombok pun sudah kita petakan secara baik di dalam pembuatan peta sebelum magnitude-nya. Kami perkirakan magnitude-nya adalah 7,4, maksimum magnitude yang bisa terjadi. Yang terjadi adalah 7. Dengan adanya informasi ini, maka ke depan ini lokasi daripada sumber gempa ini juga bisa kita buat lebih baik, bisa kita update. Ini adalah sumber-sumber gempa di daerah Papua. Terlihat bahwa Papua ini hampir sangat banyak sumber gempanya. Nah, ini Bapak Ibu melihat di sini.
daerah Papua ini sebagian besar adalah berada di daerah yang sesar aktif. Ini terlihat lempeng kali dengan lempeng Asia, lempeng Pasifik. Ini yang gempa ini di selatan Jawa diperkirakan 8,9 sampai 8,8. Kemudian dalam pembuatan peta ini, kami melakukan pembuatan peta dalam 2 tahun. Kami bekerja penuh dalam 2 tahun dan melakukan rapat rutin setiap 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu itu kami melakukan rapat selama 2 tahun. Pekerjaan pembuatan peta kami lakukan mulai workshop, diskusi, melalui review maupun verifikasi. Tadi kami sampaikan, anggotanya 72, tapi tidak semuanya biasanya dalam rapat ikut. Kemudian yang terakhir, tim melakukan perhitungan. Ini diketuai oleh Bu Sri Hidayati bersama Pak Dr. Rasrul Difat. Perhitungan yang dilakukan pun diverifikasi. Verifikasi dilakukan di 2 tempat, satu di Australia, di Australian National University. Ini kami mendapat support dari Profesor Phil Cummins, ANU. Kemudian verifikasi yang kedua dilakukan di Pavia, Italia. Ini oleh GEM, Global Earthquake Model, di mana kami mendapat kesempatan bekerjasama dengan GEM melalui Dr. John Schneider. Jadi kita punya hubungan yang sangat baik. Jadi peta kami setelah diverifikasi ternyata hasilnya sama, maka baru kita luncurkan. Peta yang kami buat ini ada 2, bisa kita bagi dalam 2 tipe, yaitu peta deterministik, itu untuk peta percepatan di batuan dasar akibat sesar dan megatrust. Sedangkan kami juga menghasilkan banyak peta probabilistik. Ini mulai dari peta gempa untuk periode 50, 100, 1000, 2000, 5000, bahkan sampai 1000 tahun. Sedangkan selain nilai percepatan, kami juga ditugaskan oleh PUPR untuk menghasilkan peta percepatan respon spektra, jadi spektra percepatan untuk periode SS 0,2 detik dan periode 1 detik. Inilah peta yang dihasilkan oleh tim pemutakhiran peta gempa Indonesia 2017, di mana ini contoh misalkan untuk periode gempa 500 tahun, untuk probability of accident 10% dalam 50 tahun. Bapak Ibu melihat di sini bahwa peta ini sudah resmi ditandai Menteri PU pada September 2017. Kemudian ini misalkan untuk 1000 tahun, 2500. Nah ini kalau kita lihat historinya, bagaimana peta ini, keakurasian ini coba kita tingkatkan dari semula tahun 1966 sampai 2017, dan saat ini pun kami sudah akan mulai melakukan pembuatan peta yang baru, di mana kita sepakati setiap 5 tahun kita lakukan updating. Kita bandingkan untuk Sumatera misalkan, ini yang 1983, 2002, 2010, dan 2017 terlihat dulu sesar Sumatera itu tidak terlihat sama sekali di dalam peta sampai 2002, baru mulai terlihat di peta 2010 dan lebih detail lagi di 2017. Kemudian Jawa begitu juga, kita lihat Sulawesi. Nah, Sulawesi peta 2018 dan 2002 ini belum terlihat adanya sesar Palu Koro, nilainya masih rendah. Nah, ini yang peta 2010 dan ini peta di 2017. Ini terlihat sesar Palu Koro lebih detail, lebih fokus. Kemudian Papua. Ini juga Bapak bisa melihat ini evolusi yang kita hasilkan. Ke depan kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Berikutnya saya lanjutkan dengan aplikasi peta dalam perencanaan struktur tahan gempa Indonesia. Kita ketahui bahwa dalam perancangan struktur dan gedung tahan gempa di Indonesia, maka masing-masing ini memiliki periode ulang yang berbeda. Gedung memiliki periode ulang 2500 dan kriteria 1% risk of collapse dalam 50 tahun. Jembatan memiliki periode ulang 1000 tahun, metro tunnel 1000 tahun, dam sampai 10.000 tahun, offshore platform 2.500 tahun, jembatan kereta api 1000 tahun, port and harbor tergantung daripada standar yang digunakan.
Kemudian kita lihat aplikasi untuk infrastruktur yang memang belum ada SNI-nya. Ini misalkan untuk perancangan likuifaksi, ini runway misalkan di Kulon Progo dan di Ngurah Rai, maka disepakati oleh Departemen Perhubungan bahwa untuk perhitungan likuifaksi runway menggunakan periode 1000 tahun. Kemudian kita lihat evolusi perancangan untuk tahan gempa untuk jembatan. Ini adalah standar evolusi standar jembatan, di mana standar sebelum diedit menggunakan standar jembatan tahun 2008, periodenya adalah 500 tahun. Kemudian tahun 2013 disepakati melakukan updating, PUPR melakukan updating, maka disepakati mengadopsi standar ESTO, di mana standar ESTO ini bedanya adalah kalau semula periode gempanya 500 tahun, sekarang periode gempanya 1000 tahun, yaitu 7% probability of accident dalam 75 tahun, dan kalau dulu sebelumnya 1 peta, sekarang menjadi 3 peta. Jadi untuk jembatan, peta kita adalah peta PGA atau spektra 0 detik, kemudian spektra percepatan di 0,2 detik, dan spektra percepatan di 1 detik. Dalam perancangan jembatan juga kami biasanya untuk jembatan-jembatan yang spesial maupun terowongan, maka harus melalui Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Selain menggunakan SNI jembatan, juga ada kriteria-kriteria khusus yang digunakan oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Raya. Kalau kita lihat perubahan signifikan daripada standar jembatan, maka bedanya dengan standar sebelumnya. Kalau standar sebelumnya tahun 2008 dasarnya adalah New Zealand 93, kemudian 2016 standar yang baru jembatan dasarnya ada ESTO tahun 2013. Dari sisi peta gempa, maka kalau dulu tahun 2008 hanya 1 peta saja, sekarang ada 3 peta, yaitu peta PGA, peta SS, dan peta S1. Dengan adanya spektra yang terdefinisi ini secara baik, maka kita mendapatkan hasil spektra yang lebih akurat. Kalau dulu dari 1 titik kita hasilkan 1 spektra, maka 1 PGA ini proporsional nilai spektranya. Kalau PGA-nya besar, maka seluruh spektra ini akan lebih besar. Nah, ini tidak betul, karena itu kita gunakan 3 titik, di mana dengan menggunakan 3 titik ini kita bisa lebih akurat mengenerate respon spektranya. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh peta terhadap desain yang sudah ada. Peta gempa Indonesia 2008 ini untuk Palu, lihat kecepatannya hanya 0,2. Sedangkan peta yang baru hampir 3-4 kalinya, 0,7 sampai 0,8 G. Nah, ini kami sempat dikomplain karena naiknya besar, tetapi kita lihat dengan apa yang terjadi dengan gempa Palu kemarin. Gempa Palu kemarin didesain terhadap standar yang lama, di mana standar yang lama adalah percepatannya 0,2, yang terjadi percepatannya adalah 0,3 sampai 0,4. Jadi yang terjadi 2 kali peta yang lama, tetapi setengah dari peta yang baru. Jadi poinnya adalah jembatan ini tidak kuat karena didasarkan peta yang lama, tetapi kalau dirancang dengan peta baru, maka percepatan peta baru lebih besar dari yang terjadi, sehingga seharusnya jembatan aman kalau dirancang dengan peta yang baru. Berikutnya aplikasi peta untuk perancangan gedung tahan gempa sesuai dengan SNI gedung. Kita lihat evolusi perancangan gedung tahan gempa di Indonesia, yaitu SNI 1726. Pertama kali gedung tahan gempa mengacu kepada standar tahun 1981, diedit lagi 1983, direvisi lagi 1989, direvisi lagi tahun 2002, kemudian tahun 2002 diputuskan kita mengacu kepada standar Amerika UBC tahun 97 sebagai referensi utama. Kemudian tahun 2012 dilakukan updating kembali, di mana acuan kita adalah ESCE 7 tahun 2010.
Kemudian pada tahun 2019 keluarlah standar revisi yang baru, di mana acuan kita adalah ESCI 7 tahun 2016. Jadi terlihat bagaimana para perancang struktur tahan gempa ini mengikuti perkembangan state of the art, perkembangan perancangan tahan gempa secara internasional untuk gedung. Nah, apa bedanya antara standar lama 2002, 2012, dan 2018? 2002 menggunakan peta gempa periodenya 500 tahun, 2012 dan 2018 sama, yaitu mulai menggunakan periode ulang gempa 2500 tahun, sesuai dengan fragility baru. Untuk para perancang gedung di Jakarta, aku lainnya. Di Jakarta selain standar SNI, kita juga mengikuti peraturan TABG. Ini ada kriteria khusus yang harus diikuti selain daripada SNI tadi. Tadi saya lihat juga Pak Surajin. Kalau kita bandingkan dengan kalau kita lihat maka di dalam perancangan gedung tahan gempa yang baru ini sama dengan sebelumnya, maka ada 4 peta untuk penentuan percepatan dan respons spektra percepatan. Ini ada 4 peta dalam SNI gedung tahun 2019. Pertama adalah peta SS atau short period atau spektra untuk 0,2 detik. Kemudian peta untuk S1 percepatan spektra untuk periode struktur 1 detik. Kemudian ada peta PGA, yaitu percepatan tanah maksimum. Dan ada satu lagi adalah peta TL. Kita lihat aplikasinya dalam perancangan gedung dan infrastruktur. Kalau kita merancang gedung, maka kita mendapatkan 1 struktur bawah dan struktur atas. Untuk struktur bawah, maka yang kita perlukan adalah tekanan aktif di dinding, kemudian juga perhitungan untuk likuifaksi. Untuk itu maka yang kita gunakan adalah nilai PGA, peak ground acceleration atau percepatan puncak di tanah, di mana di sini kalau di dalam SNI ini ada di gambar 17, yaitu peta percepatan maksimum di tanah dengan probabilistik dan gabungan dan deterministik. Probabilistiknya adalah 2500 tahun. Ini adalah peta percepatan PGA, peak ground acceleration untuk periode 2500 tahun. Bagaimana untuk gedung? Untuk gedung yang kita perlukan adalah respons spektra, yaitu percepatan di bangunan pada waktu gempa. Di sini kita untuk bisa mengenerate respons spektra maka kita memerlukan 3 titik. Pembuatan respons spektra ini dasarnya adalah probabilistik 2500 tahun dengan menggunakan fragility sehingga kita dapatkan risk of collapse 1% dalam 50 tahun. Kemudian juga kita gunakan diagregasi. Nah, kita dapatkan 3 titik. Titik inilah yang kita pakai untuk mengenerate respons spektra untuk perancangan gedung. Sehingga kalau kita lihat historinya bagaimana evolusi yang terjadi di perancangan gedung tahan gempa, standar 2002 kita mengacu kepada UBC 97, standar 2012 mengacu kepada ESCI tahun 2010, standar 2019 kita mengacu pada ESCI tahun 2016. Sedangkan peta gempanya tahun 2002 hanya 1 peta saja yaitu PGA. Peta gempa untuk 2012 kita ada 3 peta yaitu PGA, SS short period dan S1 detik. Kemudian peta gempa 2019, peta yang kita buka adalah 4 peta, yaitu peta PGA, peta SS, peta S1, dan peta long period ini yang baru, tambahan baru dibanding yang standar tahun 2012. Dari sini, untuk yang tahun 2002, maka dari 1 titik kita generate 1 respons spektra. Nah,
Karena itu kalau kita hanya mengatur satu titik, maka respon spektra akan linier dengan PGA. Kenyataan tidak demikian. Karena itu... Pak, mohon maaf, waktu ya, kurang 5 menit sudah, lagi ya. Ya, sudah membaik. Kemudian untuk perancangan tahun 2012, kita butuh 2 titik untuk mengenerate respon spektra. Dan yang baru, kita perlu 3 titik, yaitu tambahnya adalah TL. Ini adalah peta SS, ini adalah peta S1. Kita bandingkan antara SNI 2012 dengan SNI yang baru, di mana bedanya adalah ini adalah SNI 2012 yang hijau, 2019 yang warna kuning. Ada TL di sini yaitu untuk daerah constant displacement. Nah, inilah nilai TL dalam peta gempa Indonesia. Kalau tadi adalah peta gempa Indonesia, maka dalam SNI pun kita memperhitungkan efek kondisi tanah setempat, di mana efek kondisi tanah setempat ini mulai menjadi diskusi serius sejak gempa Meksiko. Efek kondisi tanah setempat itu pun di dalam SNI dipertimbangkan, yaitu ada faktor amplifikasi. Ini ada waktu itu termasuk diskusi yang sangat panjang bagaimana kita mengadopsi faktor amplifikasi. Tim untuk faktor amplifikasi ini diketuai oleh Pak Sindur Rudianto. Waktu itu apakah kita mengacu ke ESCI atau menggunakan PIR, dan kita sepakati kita menggunakan PIR. Selanjutnya saya akhiri dengan rekomendasi. Maka menurut hemat kami, urgent untuk melakukan studi detail sesar aktif, terutama yang berdekatan dengan kota-kota besar dan penting di Indonesia. Di antaranya mendetailkan apakah memang ada sesar aktif di Jakarta, kemudian sesar di Semarang, sesar Surabaya, dan lain-lainnya. Perlunya penyempurnaan parameter sumber gempa dan informasi pasca gempa, misalkan ada gempa Lombok, kemudian gempa Palu, apakah ada perbedaan dengan sumber gempa sebelumnya yang kita pakai dalam peta untuk kita lakukan updating. Kemudian untuk kota-kota besar, kita perlu melakukan mikrozonasi pendetilan. Sebagaimana kami informasikan, saat ini kami mendapat tugas dari Pusgen untuk membuat ground motion untuk berbagai kota-kota di Indonesia untuk perancangan gedung maupun jembatan dan bendungan tahan gempa. Selanjutnya untuk tingkat level nasional, maka tingkat nasional ini urgent untuk semacam komite atau komisi khusus yang mengatur, mengawasi, dan memantau pembangunan gedung tinggi di Indonesia. Perlunya peran asuransi, serta perlunya peran perguruan tinggi. Untuk level kota, maka perlunya ada untuk TABG ini sudah menjadi undang-undang, agar setiap pembangunan gedung bangunan tinggi dicek oleh tim bangunan ahli gedung di daerah. Dan untuk daerah, pemerintah harus mengawasi pembangunan termasuk pembuatan IMB. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Pusgen mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Begitu Mbak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya Bapak. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Didi Setia. Pagi Prof, bertanya terkait geoteknik, potensi likuifaksi pada tanah akan terjadi dengan kriteria seperti awal. Cara memperkirakan adanya likuifaksi tersebut, ada berapa metode dan bagaimana caranya ya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini mengenai likuifaksi. Sangat menarik. Sebetulnya likuifaksi ini bisa kita perkirakan. Ini ilmu yang sudah cukup tua, di mana dengan nilai percepatan yang kita tentukan, itu kalau misalkan untuk runway kita menggunakan periode 1000 tahun, untuk lereng 500 tahun, maka dengan percepatan yang ada, kemudian yang kita butuhkan adalah data tanah. Kita bisa menggunakan SPT, kita juga menggunakan data CPT. Selain itu juga gradasi tanah, apakah ini pasir atau lempung, kemudian gradasi, kemudian nilai SPT-nya, kemudian dari situ juga satu lagi adalah magnitude yang mungkin terjadi. Nah, biasanya standar yang kita pakai adalah kita menggunakan tabel daripada Profesor Sid. Dari Profesor Sid itu kita bisa memperkirakan apakah tanah yang kita temui ini akan mengalami likuifaksi atau tidak. Jadi saya ulangi lagi untuk bisa
untuk memperkirakan likuifaksi secara baik, maka kita perlu estimasi nilai percepatan gempanya, kemudian magnitude yang akan men-trigger tadi, karena hubungannya dengan number of cycle, kita perlu data tanah. Data tanah ini berupa nilai SPT atau Standard Penetration Test, ini data lapangan, atau CPT atau soundir, kemudian gradasi tanah, dan juga permukaan air tanah. Karena likuifaksi hanya terjadi pada tanah yang berada di bawah air tanah. Kira-kira itu. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Peter Lee Barnabas. Pertanyaannya, apakah gempa besar di Palu dapat membuat terjadinya anak-anak sesar yang baru? Bagaimana cara mengetahuinya jika itu terjadi? Terima kasih, Prof. Sebenarnya sangat menarik. Kebetulan kami melakukan pemetaan dan staking out setelah kejadian gempa. Kami Pusgen itu melakukan full team ke lapangan. Memang diperkirakan ada secondary fault yang terjadi di Palu. Jadi ada sesar utamanya. Jadi sesar utamanya itu kalau kita lihat kejadian kemarin, sesar utama itu memotong berdekatan dengan Balarua. Tetapi kalau kita lihat kenapa likuifaksi ekstrim terjadi di daerah timur, itu ada di Petobo, kemudian ada di Jonoge, kemudian ada di Sibalaya. Nah, yang ternyata tidak tepat berada di dekat sesar utamanya Palu Koro. Sementara hasil studi dari geologi memperkirakan mungkin adanya secondary fault yang terjadi. Jadi ada kemungkinan memang, dan ini memang perlu kita petakan, Pak. Ini sangat setuju. Kami sudah melakukan LiDAR, kemudian sudah melakukan juga BMKG, melakukan micro tremor array untuk mengetahui, mendeteksi kalau adanya lonjakan, salah satunya adalah basin effect. Kemudian selanjutnya memang kami akan melakukan sendiri. Ini memang akan kami lakukan Pusgen untuk mendetailkan apa potensi daripada secondary fault. Kira-kira itu dapat sampaikan. Nah, sedangkan epicenter secondary fault memang banyak. Ini diukur dan menjadi disertasi daripada Dr. Sigit Pramono. Baru saja saya dokter dari BMKG. Salah satunya memang banyak diperkirakan banyak secondary fault yang ada selain primary fault Palu Koro. Oh ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas presentasinya Bapak Prof. Masyur Isyam.